Selamat malam teman-teman. Eh, Kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis data yang ada di dalam statistik. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana cara menentukan alat statistik di dalam penelitian. Secara teori, untuk menentukan alat statistik yang tepat dalam memecahkan persoalan yang telah ditemukan di dalam penelitian ada dua, yaitu berdasarkan jenis datanya dan jenis hipotesisnya. Nah, di dalam jenis data statistik atau statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Statistik parametris itu bisa disimpulkan adalah statistik yang berdistribusi normal, dan jenis datanya adalah data interval dan data rasio. Jadi saya ulangi kembali, statistik parametris ini berdistribusi normal dan jenis data yang digunakan adalah data interval dan data rasio. Statistik non parametris itu kebalikannya dari statistik parametris. Statistik non parametris adalah berdistribusi tidak normal dan jenis data yang digunakan adalah data nominal dan jenis data ordinal. Jadi perlu diingat teman-teman semuanya apa yang dimaksud dengan statistik parametris dan statistik non parametris. Nah, kemudian selanjutnya di dalam jenis data statistik itu terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu biasanya datanya tidak bersifat numerik atau angka. Jadi datanya bersifat menggambarkan atau menceritakan. Sebagai contoh, misalnya saya memiliki teman yang berambut hitam. Kemudian Andi memiliki motor Scoopy. Jadi di dalam contoh tadi itu tidak ada gambaran yang menjelaskan tentang angka. Jadi dia hanya bersifat menjelaskan saja atau menceritakan. Itu data kualitatif. Nah, sedangkan data kuantitatif ini biasanya datanya sudah bersifat numerik. Ada beberapa teori, nanti teman-teman bisa membuka literatur ataupun misalnya googling di internet itu terkait dengan data kuantitatif. Data kuantitatif itu terbagi menjadi 4. Ada data kontinum atau data nominal, kemudian ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Nah, secara pengertian untuk data nominal itu adalah data yang hanya untuk menjelaskan saja, hanya untuk menerangkan suatu variabel. Jadi tidak bisa digunakan untuk hitungan matematik, tidak bisa dikurang, ditambah, dikali, dibagi. Pokoknya yang bersifat matematik itu tidak bisa digunakan untuk data nominal. Jadi data nominal ini adalah data yang hanya
untuk melabelkan saja ya. Contoh misalnya laki-laki itu diberikan angka 1, perempuan itu diberikan angka 2. Maka tadi saya bilang tidak bisa digunakan sebagai hitungan matematis, karena tidak bisa 1 ditambah 2 atau 1 dikali 2 atau 1 dibagi 2 itu menjadi apa gitu ya. Jadi dia hanya sebagai label. Misalnya juga basket saya beri angka 1 gitu ya, misalnya bola saya beri angka 2 gitu, renang saya beri angka 3. Jadi dia hanya sebagai label saja, itu untuk data nominal. Nah selanjutnya adalah data ordinal. Nah, jadi teman-teman juga harus paham gitu ya. Kalau secara teori ada beberapa yang menjelaskan gitu ya, kalau data ordinal ini data yang berbentuk peringkat ya, misalnya seperti ranking 1, ranking 2, ranking 3, juara 1, juara 2, juara 3. Habis itu kemudian eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Jadi dia bersifat peringkat ya, dan tidak memiliki nilai nol absolut ya. Tapi dari beberapa teori tersebut saya coba untuk menyimpulkan ya. Jadi teman-teman nanti mudah-mudahan bisa memahami ya. Kalau data ordinal ini contohnya adalah data ya terkait survei gitu ya. Contoh misalnya skala kepuasan ya, 1 sampai 5 gitu. Misalnya seberapa puas Anda terhadap pelayanan di rumah sakit X. Misalnya 1 itu sangat tidak puas, 2 itu tidak puas, 3 cukup, 4 puas, 5 sangat puas. Atau dari 0 sampai 10 seberapa puas Anda terhadap pelayanan di instansi X gitu ya. Jadi kalau untuk survei kepuasan ya, itu biasanya menggunakan data ordinal. Jadi data ordinal ini bisa diartikan adalah data kualitatif yang diangkakan ya. Jadi data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif tadi sudah dijelaskan ya. Data yang hanya menggambarkan saja ya, tidak ada angka ya. Tapi di sini data ordinal adalah data kualitatif yang diangkakan, yang diberikan nilai. Data kualitatif data ordinal. Nah itu jarang sekali itu ditemukan di beberapa teori. Jadi ini saya menyimpulkan dari beberapa contoh ya. Contoh jadi untuk data nominal dan data ordinal itu sudah pasti menggunakan statistik non parametris ya. Kemudian selanjutnya itu adalah data interval. Kalau di beberapa penjelasan itu data interval itu adalah data yang memiliki jarak yang sama antar data gitu, dan data interval ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan data ordinal. Nah, tapi kalau saya boleh menyimpulkan ya, data interval ini biasanya ketika teman-teman ingin tingkatannya ya, ketika memperoleh hasil data survei kepuasan tersebut itu ya, data tersebut ingin digunakan atau memaknai kalimatnya lebih dalam gitu ya. Jadi nanti angkanya itu dia lebih bersifat pecahan ya. Jadi kalau yang tadi angka 1, 2, 3, 4 itu termasuk skala kepuasan, nanti dia itu kalau sudah masuk ke data interval dia lebih banyak ke nilainya pecahan ya, 1,5, 0,45 ya. Umumnya kalau di software statistik itu kalau data interval itu menggunakan Z-score ya. Jadi itu secara pengertian yang saya coba jelaskan. Kemudian selanjutnya untuk data rasio. Nah, data rasio ini tingkatannya paling ultimate ya. Jadi ini paling tinggi dibandingkan dari data nominal, ordinal, interval. Nah, jadi data rasio ini yang paling puncak.
Data rasio ini contohnya adalah seperti misalnya jumlah penduduk, ya, kemudian misalnya terkait data kemiskinan, inflasi, tingkat suku bunga, jumlah mahasiswa. Nah, jadi eh, kalau saya boleh simpulkan, ini data rasio ini adalah data yang teman-teman misalnya saya memperoleh data gitu dari instansi terkait gitu ya, misalnya dari Badan Pusat Statistik ya, dari Bank Indonesia ya. Jadi teman-teman tidak lagi melakukan hasil survei ya, melakukan survei ke lapangan. Jadi teman-teman sudah bisa memperoleh dari tangan kedua. Ya, itu dimaksud dengan data rasio itu ada beberapa teori, nanti teman-teman bisa baca kembali gitu ya, data rasio, tapi secara overall gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Misalnya data inflasi, data suku bunga ya, data PDRB ya, data jumlah karyawan, itu masuk data rasio. Nah, jadi tahapannya kalau paling dasar itu adalah data nominal, kemudian naik ke data lantai kedua itu adalah data ordinal, kemudian selanjutnya ke data interval, dan terakhir adalah data rasio. Jadi teman-teman juga harus paham ya, kalau di jenis data statistik ini dia bisa naik ya, jadi dia bisa naik, jadi data nominal bisa dinaikkan ke ordinal, ordinal bisa naik ke interval, interval bisa naik ke rasio, tapi data tersebut tidak bisa turun ya. Misalnya data rasio pengen diturunkan ke interval ya, interval bisa diturunkan ke ordinal, ordinal bisa diturunkan ke nominal, itu tidak bisa ya. Jadi nanti dia bisa ditransformasi data tersebut ya, misalnya ordinal ke interval ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah memahami apa yang dimaksud dengan data nominal, ordinal, interval, rasio, maka nanti teman-teman akan lebih mudah dalam menentukan alat statistik ya. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya gitu ya. Dalam menentukan alat statistik itu nanti terbagi menjadi dua ya, nanti berdasarkan jenis datanya, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio, dan terakhir adalah jenis hipotesisnya ya. Hipotesis itu terbagi menjadi apa ya? Hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif ya. Jadi misalnya teman-teman gitu ya, saya menggunakan skala kepuasan ya, skala kepuasan ya terkait survei gitu ya. Tapi ternyata skala kepuasan itu nanti ujung-ujungnya adalah menggunakan alat statistik regresi berganda ya, tidak bisa ya. Jadi kalau regresi berganda itu tingkatannya ada di statistik parametris ya. Tadi sudah disampaikan ya, statistik parametris itu jenis datanya berdistribusi normal dan menggunakan data interval dan data rasio. Nah, sedangkan skala kepuasan itu adalah data ordinal, dan tadi kasusnya adalah dia ingin menggunakan regresi berganda gitu ya, atau regresi sederhana lah ya, multiple regression gitu, atau ordinary least square gitu ya. Jadi dia harus ditransformasi dulu ya, data ordinalnya ke interval ya, karena kalau nanti tetap dipaksakan hasilnya akan bias gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Di teman-teman yang misalnya pengen penjelasan lebih dalam gitu ya, bisa menulis di kolom komentar ya, insyaallah nanti pasti akan saya jawab. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.